Jaya, jaya, jaya. Yang kami hormati Ketua Kegiatan Silaturahmi Kader Ibu Sri Lestari sebagai tuan rumah juga. Kemudian dan yang saya sayangi juga ini mahasiswa dari program studi kebidanan dari Universitas Bakti Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang cerah ini kita semua bisa berkumpul di kediaman Ibu Lestari dalam keadaan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati teman-teman dari dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini ada yang paling ganteng, pertama Bapak Ibu kalau nanti masuk ke kamar operasi Rumah Sakit Ujung Berung, beliau akan ketemu sama beliau. Beliau ada ahli anestesi gitu ya, perawat anestesi dari Rumah Sakit Ujung Berung. Kemudian di sini ada Bu Dia, Bu Dia sama beliau juga dosen dari anestesi. Kemudian ada Bu Ina, Bu Ina nih dosen kebidanan sama bidan, dan Bu Puji juga sama saya bidan. Kemudian ada teman-teman mahasiswa ini dari prodi. Ini dengan membaca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh kader gitu ya, karena memang tema kita yang kita ambil untuk pengabdian masyarakat adalah penanganan balita sakit di rumah gitu ya, sebelum dibawa ke rumah sakit gitu. Sekarang program pemerintah itu sedang menggalakkan dengan pelayanan bagaimana supaya menekan angka kematian bagi balita gitu ya. Tapi apalah gunanya program itu kalau kita selaku yang paling utama ibu kader itu kan yang langsung ketemu ya dengan balita, itu kita tidak tahu kapan harus dibawa ke rumah sakitnya gitu ya. Nah itu yang menjadi poin kita sebenarnya itu. Jadi harapannya kegiatan ini ibu balita ataupun ibu kader kita sama-sama aware tahu kalau balita sakit yang harus dibawa ke rumah sakit gitu. Dan kapan harus ini atau boleh nanti tunggu 1-2 hari dulu gitu ya, bisa kita tangani dulu di rumah, atau misalnya ini bawanya ke puskesmas dulu gitu. Nah ini menjadi penting karena memang dengan cuaca yang tidak menentu ya, bencana di mana-mana itu ya, kemudian juga banyak sekali terjadi dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ibu-ibu juga perlu tahu juga kami yang merintis posyandu gitu ya, kami yang memulai awal ayo di Cibiru Asri ada posyandu yuk gitu, cuma karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga saya cuma waktunya kadang-kadang tidak sempat, mungkin saya rehat. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang pernah ke puskesmas mungkin pernah melihat klinik, kemudian ada meningkatkan deteksi dini penyakit. Jadi salah satunya biar ibu-ibu harus memberikan penjelasan bisa mendeteksi demam gitu kan, tapi teman-teman biasa kalau itu hari dipompa itu udah sakit, atau malah kemudian lagi. Jadi kalau perawatan berarti ada tanda bahaya. Selanjutnya, perhatikan apakah anak atau tidak, dan terlihat terdapat ingus. Apakah tulisan lebih lain daripada biasanya? Anak letargis apabila ia mengantuk dan sukar dibangunkan. Anak menatap hampa ketika Anda berbicara dengan ibu. Anak ini letargis jika anak tidak bereaksi terhadap pupuk. Anak yang menderita kelinoran pada saat tenang menunjukkan suatu keadaan yang berbahaya. Pada anak ini terdengar bunyi yang kasar saat menarik nafas. Anak ini mempunyai stridor. Apakah anak tampak biru atau sianosis? Anak ini lebih tanda berikut: tidak bisa minum atau menyusu. Sudah bertemu? Alhamdulillah belum. Ada sudah ketemu belum? Ya, samping dada. Ya, gitu. Tarikan dinding dada. Itu juga salah satu tanda bahaya. Ya, jadi yang kita perlihatkan di video tadi itu adalah tanda bahaya. Di mana kalau ibu-ibu kader ketemu hal tersebut berarti rujuknya langsung ke rumah sakit. Ya. Sadar rujuk ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya terus kasus yang bagaimana kira-kira yang bisa dirujuk ke puskesmas? Yang seperti apa kira-kira Bu? Kalau ibu ketemu di posyandu nih, ada yang datang ke posyandu nih, gitu. Yang seperti apa yang biasanya ibu? Oh udah ke puskesmas. Yang seperti apa? Ada ya makanan yang tercemar misalnya gitu. Tapi ini diare. Tapi kalau diarenya ada demam, berarti harus dipikirkan yang lain Bu. Gitu ya. Jadi bukan hanya diare saja. Oh ternyata ada demam juga. Nah yang paling dokter ibu-ibunya sekarang coba mau beri telinga anak atau bayi yang virus gitu. Makanya manakala kita punya anak demam di rumah, ya kalau bisa ya kalau kita punya anaknya lebih dari satu ya istirahatkan di rumah, istirahatkan di kamar, gitu ya. Batasi kita. Tapi tentu dengan dosis yang panjang itu ada keinginan apakah kita untuk menurunkan panas dari tubuh itu sendiri. Kalau misalkan tujuannya hanya untuk menurunkan. Kira-kira kenapa Bu?
Mimisan, kira-kira terlalu panas mungkin demamnya terlalu tinggi. panas dalam. Di dalam. Boleh Bu Ria, Bu Ria. Ada yang bilang campak, ada yang bilang tampok gitu. Karena itu kan dua penyakit yang berbeda. Kalau campak itu dia menular Bu, morbili dan itu ada imunisasinya. Bayi gitu ya. Tapi yang biasanya 2 tahun ke atas itu biasanya mungkin tampak setelah demam berapa hari keluar botol-botol. Itu mah tampak Bu. Jadi bahas awalnya. Cuman kalau dari medis lebih ke arah infeksi virus varicella biasanya. Dan itu hanya observasi saja, bisa diobservasi di rumah selama makan minumnya baik dan pasiennya, kalau pasien namanya anaknya masih kooperatif gitu. Jadi tanda-tanda bahaya yang tadi yang harus kita awasi selama sesudah, kalau udah demam sudah muncul merah-merah itu kita istilahnya jadi masa apa ya, masa gawatnya gitu lah, sudah maksudnya pakai Biasanya kan kalau kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit di Ibu tuh, jadi kita suka ada kayak sentolis. Oh iya, Pentolin. Sebenarnya Tambahnya, nah itu karena yang namanya pernapasan kan, alergi pernapasan itu faktor penyebabnya salah satunya asap rokok. Asap rokok, dia susah, mau dibunuh juga susah. Iya ya, jadi itulah kendalanya di rumah itu. Kemudian kalau sirkulasinya sudah bagus, itulah mungkin kebiasaan kita membakar obat nyamuk, itu juga menjadi faktor penyebab ya, alergi menyebabkan batuk. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa ini harus diubah. Kita cari dulu faktor penyebabnya. Apakah alergi, apakah memang pilek, atau memang penyebabnya asma. Ya, kalau misalkan indikasinya asma biasanya dirasakan oleh dokternya dan diperbolehkan untuk nebu di rumah. Tapi kalau misalkan bukan penyebabnya asma, janganlah, karena nanti khawatir dosisnya berbeda, malah jadi lengket, paru-parunya tidak bisa mengembang. Kalau sudah lengket, paru-parunya tidak bisa mengembang, yang rugi ibu juga. Ada nggak dia terlihat sesak? Dari mana? Hidung. Hidungnya sudah kempis tidak? Nah, cuping hidung. Gitu ya Pak ya. Bekal-bekal hidungnya gitu ya. Yang kedua apa Bu? Tadi kan dinding dada. Ya, maksudnya dia kan pada saat dia bernapas ininya masuk ya. Tapi kita juga perlu lihat selain tarikan dinding dada, ada ini Bu, ujung iganya ini suka kalau pas dia ekspirasi ya Pak. Pas dia mengeluarkan nafas ininya masuk. Nah, itu harus lihat. Yang berikutnya apa? Hitung nafasnya. Nah, Ibu bisa lihat, maka kalau anak itu batuk, lihat yang paling gampang hitung frekuensi nafas 1 menit berapa dia bernapas. Kalau bayi lihat kembang kempis perut, kalau bayi ya. Tapi kalau anak udah gede kembang kempis, ya kembang kempis dadanya. Yang bahaya yang lebih dari berapa Bu? Yang lebih dari berapa Bu? Yang bahaya kita bisa lihat usia ya. Kita bisa lihat usia. Kalau bayi itu dia kurang lebih 40 sampai 60 ya. Gitu. Kalau orang gede, anak-anak segini udah 40 itu udah harus banget yang itu gitu. Dia ada napas cepat gitu. Kalau ada napas cepat, ada batuk, jangan-jangan dia pneumonia. Gitu ya, pneumonia biarkan dia lama-lama sesak. Kalau ibu punya di rumah, ibu punya oximetri, ya oximetri yang taruh di kanan. Ibu lihat atau yang dari HP, ibu bisa lihat oximetrinya berapa dia kadarnya. Kalau dia masih Jadi sehebat apapun obat, semahal apapun obat, kalau dia dehidrasi kekurangan cairan, demamnya tidak akan turun. Kemudian yang kedua, pada saat memang anak batuk, tepuk punggungnya, rutinitas di fisioterapi, tepuk punggungnya, dia pagi sama sore, itu aja tipnya. Ya. Nah, yang lain-lainnya saya kira kalau misalkan memang lebih dari 2 hari, alangkah lebih baiknya segera diperiksakan ya. Apakah memang faktor penyebabnya alergi atau memang faktor penyebabnya infeksi, atau misalkan memang faktor penyebabnya ya kontak lain dan yang abahna, kalau kawai si abahna lama-lama dia pasti akan menutup paru-parunya, apalagi sudah ada bunyi. Nah, si abahna diusir ya. jadi ini ditepuk, tapi sebelum ditepuk biasanya kita kayak dibuat air gitu, kalau di rumah aja air hangat yang masih ada asapnya gitu ya, bisa ditetesin warna putih biar sangat menghirup uapnya itu air hangat. Ini bukan nebu ya, tapi air hangat yang masih ada asap-asap dikit, tapi hati-hati juga untuk jadi biarkan si anak menghirup uapnya biar terhirup ke dalam, setelah cukup baru ditepuk punggungnya. Nah, biasanya nanti akan terasa kalau batuk biar efektif darah yang keluar, atau maupun tidak biasanya batuk pada anak itu juga dari pileknya, jadi pileknya nggak keluar dia ke belakang, jadi efektif batuk. Ibu bisa pakai cuci hidung, pernah lihat ya, cuci hidung ya, cuci hidung itu bisa dipakai dan itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Tapi hati-hati juga ya, maksudnya kalau belum terbiasa mungkin tersedak juga. Jadi intinya sama pas anaknya duduk, terus kepalanya agak ditundukkan, kemudian salah satu hidungnya disesuaikan pijit gitu ya. Udah banyak tutorialnya, jadi bisa dicoba. Kalau untuk hidung itu dia bisa dilakukan di rumah. Itu juga mengurangi dahat yang tertumpuk ke belakang. Nah kalau untuk batuk ya tadi dihirupkan dulu uap yang hangat, nanti ditepuk. Terus juga berjemur Bu ya, berjemur pagi hari itu juga membantu untuk meningkatkan daya imun. Sama ketika sudah berjemur nanti habis terus mandi air hangat langsung ditepuk biasanya ya lebih enak. Terus nanti biasanya anaknya tidur. Jangan lama-lama, terlalu ini nanti masukin air sampai keluar itu nggak apa-apa. Nggak apa Bu kalau yang cuci hidung. Cuman tadi harus hati-hati dan hidungnya harus juga gitu ya.
campak dan mengeluarkan darah. Kemudian ibu yang bertanya tentang bagaimana pemilihannya Bu, bagus ya. Nah, kemudian di sini yang paling sepuh siapa ya? Baru 80.